Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha rabbal alamin, wa'budullaha mukhlisina lahuddin, wa'budullaha hatta ya'tiyakumul yaqin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari Jumat yang mulia ini, khatib berpesan kepada diri khatib pribadi
maupun kepada jamaah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintah Allah sejauh batas maksimal kemampuan kita, dan menjauhi semua larangan Allah dengan keyakinan bahwa tidak ada keuntungan yang lebih besar melebihi taat kepada Allah, dan tidak ada kerugian yang lebih besar melebihi bermaksiat kepada Allah. Marilah kita bersyukur kepada Allah karena di hari Jumat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan melimpahkan dua nikmat terbesar yang diberikan kepada kita, yaitu keimanan dan kesehatan. Dengan keimanan kita bisa ringan tanpa beban menjalankan tuntunan Allah. Dengan kesehatan kita memiliki kekuatan melaksanakan aturan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, kehidupan dunia adalah fase yang penting dalam kehidupan manusia, karena dunia adalah tempat yang menentukan nasib seseorang di akhirat kelak. Memang benar bahwa hidup di dunia hanya sementara, yang abadi adalah akhirat. Namun bila kita salah memahami dan salah mengambil sikap dalam kehidupan dunia, kesengsaraan abadi akan menjadi nasib kita kelak di akhirat. Dunia berasal dari bahasa Arab yang bermakna rendah. Dunia adalah lawan dari akhirat. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasaihul Ibad, beliau menyatakan bahwa dunia adalah mazada anil hajat, sesuatu yang melebihi kebutuhan. Sebagai orang beragama, cara pandang tentang dunia selayaknya menyesuaikan dengan ajaran agama. Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada orang yang Dia cintai dan kepada orang yang Dia benci. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan agama hanya kepada orang yang Dia cintai saja. Hadirin yang mulia, terdapat banyak dalil Al-Quran, hadis, ataupun makalah ulama terkait kehidupan dunia. Secara garis besar dapat ditangkap pesan bahwa Islam menghendaki agar seorang hamba tidak melupakan tujuan awal penciptaannya, yakni diciptakan semata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menggariskan agar hambanya mengupayakan keseimbangan dunia dan akhirat. Dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu pahala negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan doa agar mendapat hasanah fid dunya dan juga hasanah fil akhirah, sebagaimana dinukil dari Quran surat Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Artinya, di antara mereka ada juga yang berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari azab neraka. Doa memohon hasanah fid dunya wal akhirah menunjukkan semangat keseimbangan agar umat Islam ini bahagia di dunia maupun di akhirat. Bukannya bahagia dunia namun celaka di akhirat, ataupun susah selama hidup di dunia. Hadirin yang mulia, dunia bermakna rendah.
dalam bandingannya dengan kehidupan akhirat. Dunia bersifat fana, tidak kekal, terbatas dan tidak selamanya. Umat Islam meyakini adanya pertanggungjawaban atas perilaku selama hidup di dunia, sehingga manusia tidak diperbolehkan berbuat semena-mena selama hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa innad daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Artinya, dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Sekiranya mereka mengetahui. Ayat di atas memperingatkan kita agar tidak terlena dengan kenikmatan dunia. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dunia diumpamakan pula ladangnya akhirat. Ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia adalah tempat menanam, sedangkan akhirat adalah tempat memetik hasil dari apa yang kita tanam selama hidup di dunia. Maka bahagia atau celakanya seseorang tergantung dari baik dan buruk perbuatan yang dilakukannya ketika di dunia. Inilah harvest law, hukum tabur tuai. Dunia adalah perantara menuju akhirat. Di sini berlaku kaidah lil wasail hukmul maqasid. Hukum baik buruknya suatu perantara yaitu dunia tergantung dari baik buruknya hal yang dituju yaitu akhirat. Hadirin yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari bersabda, "An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimanqibi faqala, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil." Artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku lalu bersabda, "Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir." Kala meriwayatkan hadis ini, sahabat Ibnu Umar menerangkan, "Jika kamu memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Jika kamu memasuki pagi hari, maka jangan menunggu waktu sore hari. Manfaatkanlah sehatmu sebelum masa sakitmu dan hidupmu sebelum masa matimu." Rasulullah mengarahkan agar kita memaknai kehidupan di dunia bagaikan seorang pengembara atau umpama sekedar menyeberang jalan. Arahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyiratkan bahwa kita tidak selamanya hidup di dunia. Dunia bukanlah segalanya. Dunia menjadi penting karena perannya sebagai perantara menuju akhirat. Seorang pengembara tidak selamanya tinggal di perantauan. Pasti ada niat untuk kembali pulang ke tempat asalnya, kembali ke kampung halaman. Seorang hamba yang memahami posisinya di dunia, yang bagai seorang pengembara, pasti memiliki kesadaran untuk kembali ke tempat asalnya di hadirat Allah dalam keadaan yang baik setelah menimba amal baik di dunia. Seorang penyeberang jalan pastilah tidak berlama-lama di jalan. Dia hanya sekedar lewat sambil waspada seraya menengok kiri dan kanan. Tujuannya adalah sampai ke ujung jalan, bukan berhenti di tengah jalan. Orang Jawa memaknai hidup hanya sekedar bagai mampir minum air, mampir ngumbih, berhenti sejenak melepas dahaga dan mengisi bekal lantas melanjutkan perjalanan. Hadirin yang mulia, terdapat perkataan ulama yang menyatakan bahwa dunia itu bagaikan bangkai dan para pencarinya bagaikan anjing-anjing. Ad-dunya jifah wa tullabuha kilab. Pernyataan ulama yang seakan meremehkan kehidupan dunia bukanlah diniatkan untuk memupus semangat seseorang berusaha mencari dunia, apalagi menghina orang yang sedang mencari dunia. Pernyataan ulama tersebut dimaksudkan agar kita tidak menomorsatukan dunia dan lupa kepada akhirat.
Dunia tetap penting didapat, bekerja penting untuk dikerjakan. Namun, mukmin sejati memahami mana yang wasilah, mana yang ghayah, mana yang hanya lantaran, mana pula yang menjadi tujuan utama. Imam Abu Hanifah mengatakan, hiyad dunya aqallu minal qalil wa ashiquha azallu minaz zalil tusimmu bisihriha qauman wa tu'mi fahum mutahayyiruna bila dalilin. Artinya, dunia itu lebih sedikit daripada yang paling sedikit. Para pecinta dunia itu lebih rendah daripada yang rendah. Sihir dunia mampu membutakan dan menulikan. Mereka kebingungan tanpa ada petunjuk. Anggapan Imam Abu Hanifah yang menganggap remeh dunia ini tidak lantas membuat beliau abai dari bekerja mencari rizki yang halal. Beliau diketahui sebagai seorang pedagang kain yang sukses di tokonya, yaitu di kota Kufah, berdagang dengan tetap ifadah dan istifadah. Imam Abu Hanifah sekedar memperingatkan kita betapa orang yang gandrung kepada dunia lupa akhirat adalah hal yang sangat membahayakan. Hadirin yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jalan tengah terkait perimbangan kehidupan dunia dan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok pagi." Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menyiratkan kita harus mengerahkan daya upaya terbaik, all out, baik untuk pekerjaan duniawi maupun ibadah ukhrawi. Terlalu mementingkan dunia dan melupakan akhirat adalah celaka. Beribadah semata tanpa bekerja malah akan menjadi beban hidup keluarga dan orang sekitarnya, malah membuat akhirat dicela karena perilakunya. Mereka yang bahagia di akhirat pastinya ditandai dengan kebahagiaannya selama hidup di dunia. Walaupun tanpa bergelimang harta, namun berlimpah kemanfaatannya bagi orang lain, bagi sesama, bagi sekitaran. Inilah arti kecukupan dan kesyukuran, hakikat dari mentalitas keberlimpahan. Dunia memang perlu diisi dengan bekerja, namun jangan sampai fokus pada hal itu saja. Rizki yang bukan takdirnya tak akan tergapai walau dikejar sekuat tenaga. Dunia menjadi penting bila diarahkan menuju kebahagiaan akhirat. Sebaliknya, dunia menjadi hina kala digunakan untuk kebahagiaan hidup yang hanya sementara dan fana. Semakin hari kita ini semakin dekat dengan kematian, dengan alam kubur, maka semakin hari seharusnya kita semakin semangat, semakin sungguh-sungguh dalam menambah kuantitas dan kualitas amal soleh kita sebagai bekal saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia adalah tempat amal dan akhirat adalah tempat balasan amal. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba yang mampu meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى سواء السبيل اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة